Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali belajar dalam satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman dan sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar dalam satu renungan kebenaran firman Tuhan, yaitu kasih di dalam pasal 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam ayat-ayat yang kita baca pada hari ini adalah merupakan tulisan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita tahu saudara bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang merupakan hasil di dalam pelayanan Rasul Paulus itu sendiri, dan dia juga melihat saudara bahwa perkembangan di dalam kehidupan jemaat di Korintus itu adalah baik adanya. Mereka hidup di dalam pelayanan yang begitu luar biasa. Mereka hidup di dalam satu kondisi juga di tengah-tengah masyarakat yang pada saat itu kehidupan mereka berada di dalam satu kondisi lingkungan masyarakat yang membawa mereka harus menunjukkan identitas mereka sebagaimana seorang pengikut daripada Kristus itu sendiri. Dan apa yang mereka dapati dalam firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu Injil yang ditaburkan oleh Rasul Paulus, itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus supaya mereka tidak hanya memiliki predikat sebagai pengikut Kristus itu sendiri, tetapi benar-benar hidup, mengalami dan menjalani apa yang menjadi Injil kebenaran itu sendiri. Karena itu kita melihat saudara di ayat-ayat dalam pasal yang ke-13 ini, dia berkata di sana bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Hal ini saudara memberikan satu pengertian bagi kita bahwa tidak baiklah adanya, tidak pentinglah adanya ketika kita di sana sini melakukan segala sesuatu yang dinilai orang itu begitu baik adanya, tetapi jika kasih itu tidak ada di dalam diri kita sendiri, maka semua itu dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, maka sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini menjadi sebuah peringatan bagi kita, menjadi sebuah pengajaran bagi kita dimanapun kita berada pada hari ini, bahwa di dalam diri kita Allah membangun, Allah memberikan citra gambar diri Allah itu ada di dalam diri saudara dan saya. Karena itu gambar diri kita sendiri hendaknya Allah mencerminkan Allah itu sendiri, yaitu mencerminkan kasih daripada Allah itu sendiri. Kasih Allah adalah kasih yang tanpa pamrih. Dia memberikan kasihnya dengan begitu tulus, dengan ikhlas, dengan cuma-cuma kepada manusia, datang di dalam kemuliaannya, turun ke dalam manusia yang berdosa ini,
dan dia rela mengalami segala sesuatu yang tidak seharusnya ia terima. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah melakukan itu semua karena ada kasih di dalam Allah itu sendiri, dan Allah itu adalah kasih. Karena itu hidup kita ini juga biarlah hendaknya mencerminkan keberadaan Allah itu di dalam diri kita. Dimanapun kita berada, kasih itu kiranya ada di dalam diri setiap kita. Itu hal yang pertama. Yang kedua, saudaraku, bahwa ayat yang kedua dia juga mengatakan bahwa sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Hal ini dikatakan oleh Rasul Paulus, segala sesuatu karunia yang dimiliki oleh seseorang, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, talenta yang dimiliki oleh seseorang, kehebatan yang dimiliki oleh seseorang, kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, dan apapun yang ada di dalam setiap diri kita, saudara, kalau tidak ada kasih di dalam diri kita, maka segala sesuatu itu tidak akan menjadi cara atau alat bagi kemuliaan Tuhan kita. Justru akan melihat bahwa demikiankah hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus, tapi tidak mencerminkan kasih atau karakter Kristus dalam diri kita. Hari ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita diajar bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan ini segambar dan serupa dengan Dia. Maka biarlah cerminan kasih itu juga sekali lagi dinyatakan di dalam keberadaan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam karunia yang kita miliki, dalam pengetahuan yang kita miliki, dan segala kemampuan yang ada yang Tuhan berikan di dalam diri saudara dan saya, kiranya itu menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan untuk memancarkan kasih Tuhan itu. Saudara yang terkasih, hal ini menjadi sebuah pertanyaan dan koreksi bagi diri kita sendiri. Apa yang menjadi kemampuan, apa yang menjadi karunia yang Tuhan taruh di dalam diri saudara dan saya hari ini? Sudahkah segala sesuatu karunia yang ada itu menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan? Sudahkah karunia yang kita miliki, yang saudara miliki, dan yang saya miliki, itu menjadi cerminan kasih Allah di dalam keberadaan kita, di tengah-tengah sekitar kita, di tengah-tengah lingkungan kita? Atau bagaimana, saudara? Tetapi hari ini apa yang Rasul Paulus sampaikan di jemaat di Korintus, saudara, apa yang Paulus tuliskan pada jemaat di Korintus pada hari ini, bahwa biarlah kiranya sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, kalau tidak ada kasih maka segala sesuatu itu menjadi percuma adanya. Tetapi kalau kita memiliki karunia, saudara, Allah memberikan karunia yang besar di dalam diri saudara dan saya. Allah memberikan potensi di dalam diri saudara dan saya. Maka hal itu apabila disatukan dengan kasih daripada Allah di dalam kita menjalaninya, maka itu menjadi sebuah hal yang besar bagi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saudara, di dalam apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ini menjadi perenungan dan pengajaran bagi kita. Kita juga pun diajak supaya kita hidup di dalam segala hal yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Hendaknya segala sesuatu itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih itu ada di dalam diri kita. Di dalam kita menjalani kegiatan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, kehidupan rumah tangga kita, dimanapun kita berada, biarlah kasih itu benar-benar ada di dalam saudara dan saya. Yang ketiga, bahwa cerminan daripada kasih itu dinyatakan, saudara, bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi hal-hal ini saudara ditekankan oleh Rasul Paulus dalam poin-poinnya kepada jemaat di Korintus, bahwa hal ini cerminan daripada kasih itu demikian adanya sabar. Nah, sabar saudara merupakan sesuatu hal yang agak sulit dilakukan. Orang kalau dirugikan, orang kalau mungkin
kita dirugikan, saudara? Atau mungkin kita di dalam posisi yang tidak beruntung, apakah kita akan sabar menghadapi segala sesuatu itu? Kita sabar. Tentunya ada kalanya kita akhirnya marah dan emosi. Tetapi dikatakan, saudara, mari kita sabar. Apa yang terjadi yang kadang-kadang mungkin menimpa kita, ada sesuatu yang tidak bisa kita terima. Maka mari kita menjaga hati kita. Mari kita sabar, saudara. Kemudian kasih itu murah hati. Bermurah hati, saudara, tidak cemburu. Tidak cemburu dan juga tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Orang dunia seringkali melakukan hal demikian, saudara. Ketika sesuatu yang dimiliki, dicapainya, dia berada di dalam posisi yang begitu lebih daripada sahabat-sahabatnya atau orang lain, maka hal-hal ini sering terjadi dan ini menjadi sebuah godaan bagi kita sebagai orang percaya, saudara. Hari ini juga Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Korintus bahwa biarlah kiranya kesombongan itu, memegahkan diri itu tidaklah terjadi lagi dalam kehidupan orang percaya. Tetapi biarlah kelemah lembutan dan kerendahan hati itu melekat di dalam diri saudara dan saya hari-hari ini. Yang selanjutnya dia juga mengatakan bahwa ia tidak melakukan dan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berkaitan dengan pemarah, saudara. Pemarah, amarah. Tapi hendaknya menjadi seorang yang ramah. Bukannya marah tetapi ramah, saudara. Bagaimana kita di dalam menghadapi situasi yang tidak mengenakan, saudara? Tidakkah kalau kita berada di dalam satu posisi yang membuat kita terjepit dengan keadaan tertekan, dengan keadaan yang sulit? Maka seringkali kita akhirnya kemarahan itu muncul dan akhirnya menjadi habit atau kebiasaan kita. Sedikit-sedikit marah, tersinggung. Tetapi hari ini, saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, dan itu juga diingatkan berlaku bagi kita. Mari kita menahan diri kita, tidak menjadi pemarah, tetapi menjadi seorang yang ramah adanya. Kemudian tidak menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah sikap-sikap kasih yang menjadi cerminan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan ini pun juga, saudara, hendaknya melekat dan terjadilah di dalam diri saudara dan saya. Allah menghendaki hal itu terjadi, dan itulah yang Tuhan kehendaki supaya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dimanapun engkau berada saat ini, saudara yang terkasih, hal ini diajarkan oleh Tuhan kepada kita bahwa marilah kita di dalam diri kita, segala sesuatu yang kita miliki, talenta apapun yang kita miliki, karunia apapun yang kita miliki, kita hendaknya melakukan semuanya itu dengan kasih. Di dalam kehidupan rumah tangga, lakukanlah kasih. Di dalam lingkungan pergaulan kita dengan sesama, hiduplah dengan kasih. Di dalam kita bekerja, di dalam kita berusaha, kenakanlah kasih itu sendiri. Kenakanlah segala sesuatu yang berkenan kepada Allah, dan itulah yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kasih merupakan sifat daripada Allah itu sendiri. Kasih merupakan cerminan daripada Allah itu sendiri. Dan kalau cerminan daripada Allah itu adalah kasih sendiri, maka bukankah saudara dan saya merupakan gambar dan citra Allah itu sendiri? Kalau kita adalah gambar dan citra Allah itu sendiri, maka biarlah kasih itu juga melekat dan ada di dalam diri kita masing-masing. Ketika hal itu terjadi, saudara, maka Allah pun berkenan dan melihat setiap kita dengan sukacita. Karena kita hidup di dalam kebenarannya dan kita hidup mencerminkan kasih-Nya. Kiranya saudara dan saya dimanapun berada saat ini, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kasih dimanapun kita berada. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan, biarlah orang dapat melihat bahwa benar-benar kasih atau hidup kita itu dipenuhi dengan kasih, dan kita hidup dipenuhi dengan kasih karena ada Allah di dalam diri saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.